mereka ketika mereka melaksanakan sidang di kantor DPR di Pasar Waringin. Itu harapan kita. Kemudian juga mereka juga bisa mengetahui persoalan-persoalan apa yang terjadi di desa kita. Jadi harapan kita harus menyampaikan. Pada reses yang pertama yang lalu, kita juga menginginkan seperti ini, artinya anggota-anggota DPR kita hadir di desa-desa. Tapi pada reses yang lalu itu diselenggarakan di kecamatan, sehingga yang diundang pada saat itu hanya ketua BPD, kepala desa, dan beberapa tokoh yang dihadirkan di sana. Hari ini mereka juga telah meluangkan waktu untuk, karena tidak setiap hari kita akan bertemu dengan mereka. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi juga kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Buton yang telah bersedia hadir di Desa Matanawe. Kami juga mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita pada hari ini. Kemudian dari undangan yang kami sampaikan kemarin, penyampaian agenda reses. Yang pertama, nanti kami persilakan Bapak Hanafi. Untuk itu pada Bapak kami persilakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngantuk. Pagi-pagi ini nanti kita tulis terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, itu ibadah. Ketika kita menjawab salam, bagi muslim itu diberikan ibadah, diberikan pahala. Alhamdulillah di periode ini Matanawe punya putusan satu orang untuk duduk di parlemen. Semoga dia bisa membawa aspirasi masyarakat Matanawe untuk Buton pada umumnya. Yang saya hormati, mungkin saya mau kenalkan diri dulu. Bagusnya saya berdiri mungkin. Sudah kelihatan tingginya. Nah, begitu. Ya, nama saya Hanafi, yang biasa dipanggil disapa Pak Pembulu. Saya punya tempat tanggal lahir itu Balasuna Kaledupa 1970, dan saya hijrah ke Buton itu pada tahun 2002 di Kinapan, tepatnya di Kinapan. Saya dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Alhamdulillah sudah 2 periode. Reses adalah satu agenda wajib bagi DPR untuk turun ke masyarakat, ke konstituennya, untuk menyerap aspirasi, untuk mencari masalah-masalah di lapangan, lalu kemudian dibawa ke rapat kerjanya DPR untuk dibahas, dibedah sesuai dengan urgensinya masing-masing. Mana yang lebih urgen, maka itu yang akan didorong lebih oleh DPR bersama eksekutif. Walaupun di pembahasan 2019 ini sedikit saya pribadi sebagai anggota DPR sangat kecewa sama pihak eksekutif, dan pada maupun tahu betapa besarnya kita punya keinginan untuk mengakomodir semua yang sifatnya urgen, tetapi di lain hal eksekutif berkata lain, mungkin ada rencana lain. Di juga yang putra daerah Matanawe dan DPR-nya yang lain. Mudah-mudahan semua permasalahan bisa dibawa ke sini
untuk kita ketahui, karena kalau tidak ada permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, maka berarti kami juga akan diam di sana. Jangan salahkan DPR ketika tidak berbicara, karena tidak ada juga yang dibicarakan oleh masyarakatnya. Bagaimana kemudian dia mau teriak-teriak di sana? Tidak ada juga masukan yang menjadi referensi untuk kami pegang di sana. Jadi di sini mungkin ada permasalahan kesehatan. Di sana mungkin tentang pelayanan tentang apa dan apa di kesehatan sana. Lalu kemudian masalah pendidikan. Itu masalah di pendidikan itu mungkin kekurangan guru, gurunya malas, yang rajin tinggal, yang magang-magang saja. Lalu kemudian insentifnya bagaimana dan bagaimana. Dari SMP, SD sampai PAUD. Lalu kemudian pelayanan di dalam desa. Nah kalau pelayanan di dalam desa sudah main pilih-pilih, yang sealiran dengan mereka dia layani dengan bagus, yang tidak sealiran dia tidak layani bagus, bawa ke sini supaya kita bahas bersama. Jadi kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Berikutnya penyampaian ambil reses dari Bapak Darmawan. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Matanare, yang saya hormati Bapak Ketua DPD Desa Matanare Muda, yang saya hormati, alhamdulillah. Olehnya itu saya mendapatkan beberapa masukan dari teman-teman bahwa alangkah baiknya harus disinkronkan dengan hasil musrembangdes. Nah, kemudian hasil musrembangdes, hasil musrembang cam dan musrembang daerah. Nah, sehingga hal itu juga harus berarti saya turun reses di desa itu sebagai bukti bahwa kami sudah komunikasi dengan pihak desa untuk kemudian kami dorong ke daerah. Semoga tahun 2021 kita bisa adalah mungkin kalau tidak dipelintir lagi. Dan di lewat kesempatan ini saya mau ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kemarin kita didesak dengan dinas olahraga untuk mau perencanaan pembangunan sarana olahraga di lapangan voli yang dulu sebagai gedung SMP lama yang biasa kita kenal gunung desa Bukit Cinta. Nah, jadi insya Allah juga itu akan terdorong di 2021. Namun kalau seandainya ada mungkin banyak daerah ini kan persoalan menghadapi Porprov. Jadi menghadapi Porprov itu daerah akan menggenjot sarana olahraga. Hanya mungkin daerah juga kesulitan dengan tanah. Alhamdulillah dan insya Allah sebetulnya kan suka melantu, melasang. Jadi saya kira itu sangat bagus. Nanti tanggapan masyarakat juga bagaimana silahkan dilakukan. Kemudian menyangkut aspirasi rakyat tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Desa, kemudian rekan saya Ketua Komisi 2 sampai menyinggung seluruh tupoksika. Di anak-anak Matanau Pemuda ini hampir tiap malam menjelang di laut mencari ikan, jalan kaki, main motor. Kayak kami inginkan dari kami di sini hanya berputar-putar di Pulau Matanau saja, karena untuk melangkah jauh tidak punya kendaraan. Hanya putar-putar di laut di Pulau Matanau, Kalase, Walaupun. Desa-desa lain sudah berputar sampai di Mokatobi sana,
sampai di Batu Atas berputar-putar. Di sini hanya berputar-putar dalam wilayah Desa Tanawi. Sementara konsumen ikan terbanyak adalah Desa Tanawi. Tiap hari membeli, tidak pernah ada suplemen ikan. Jadi kami mengusulkan jangan dibuat yang besar, ketika titik itu cukup kami sudah syukuri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Itu ada tadi 3 penanya. Yang pertama tadi dari Pak Haji menyerahkan bahwa selama ini usulan hanya sebatas usulan, realisasi hampir nol. Jadi kita diminta untuk skala prioritas. Kira-kira di antara usulan itu apa yang paling penting menurut diberikan jawaban dari anggota DPR kita. Kemudian supaya tidak ada lagi yang membuang air. Kemudian untuk Pak Alimasi sarannya, iya, karena ini kan di 2020 ini untuk air bersih, Pamsimas masuk di Desa Matanawe untuk 2020 ini. Untuk sementara yang kita lokasikan rehab pipa dan bank penampung yang ada di mata air. Jadi setelah itu beres semuanya, 2021 akan dilanjutkan dengan sambungan rumah lewat program Pamsimas juga yang dari Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pertama dari Pak Haji Jauh, apa yang diprioritaskan? Jadi kita sudah mendengar bersama ada program desa terhadap kolam kita. Di sini saya sedikit bercerita. Kolam kita ini walaupun tanpa lewat reses kemarin di pembahasan anggaran untuk 2020, saya sudah masukkan sebagai bahan pokok pikiran saya. Tapi kemudian tidak terrealisasi. Rekan saya, Pak Ketua Komisi Pak Nafi, bersama kita itulah mungkin program prioritas. Kemudian ada sebenarnya dari sekian item ini banyak sekali program-program prioritas yang sangat urgent kepada masyarakat, terutama menyangkut air yang disampaikan oleh Pak Usman. Kemudian memang hasil tani yang dilakukan oleh Mas Anwar itu sangat luar biasa. Saya sendiri mengagumi. Saya juga mau mendorong, tapi apa daya memang tangan tidak sampai. Tapi mudah-mudahan dengan usulan-usulan dari Mas Anwar ini, mudah-mudahan kita bisa genjot sampai ke tingkat pembahasan berikutnya. Kemudian itu menurut saya program-program prioritas yang perlu kita genjot. Memang banyak hal yang sebenarnya perlu. Kemudian usulan dari Pak Usman terkait air bersih ini perlu PNS dan apa? Sebenarnya begini, tidak perlu malu dengan status pekerjaan. Itu apa yang ada, skill yang ada di diri kita itu sudah bisa kita pilih. Apa sebenarnya saya punya pekerjaan? Jangan kerjanya di kebun lalu bilang tukang bengkel, susah nanti itu disuruh perbaiki, tak mampu-mampu perbaiki. Tentukan itu kau punya status pekerjaan untuk Bapak Ibu semua sesuai dengan skill. Karena ini akan menjadi masalah. Kalau dulu tidak apa-apa, jangan kita pakai aturan turun-temurun. Udah apa ya saya punya pekerjaan, memang tidak ada yang tetap. Tapi apa yang menjadi skillmu itu yang harus kau dorong, yang kau simpan di identitas kamu. Ini sangat disayangkan ketika nanti ini dia punya basic sebenarnya nelayan, ya dia simpan wira swasta. Ini susah ini. Mau dijadikan nelayan bagaimana sementara pengusaha ini akan susah jadinya nanti. Dan ini solusi untuk kami mungkin lakukan perbaikan. Datang ke kantor Capil, kemudian bawa minta untuk memperbaiki